karakteristik atau ciri-ciri keabsahan bukti transaksi. Keabsahan formil, dalam arti transaksi dilakukan melalui prosedur formal yang ditunjukkan dalam bukti transaksi dengan tanda tangan pihak-pihak yang terkait dan mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi yang bersangkutan. Keabsahan material, dalam arti perhitungan nilai uang yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan dilakukan dengan benar sehingga menghasilkan jumlah uang yang seharusnya. Kegiatan menganalisis bukti transaksi. 1. Identifikasi atau penentuan keabsahan fisik bukti transaksi. 2. Identifikasi transaksi atau transaksi apa. Dan meneliti apakah transaksi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau tidak. Tidak menentukan kebenaran perhitungan nilai uang. 4. Menentukan akun-akun buku besar dan jumlah rupiah yang harus debit dan dikredit sebagai akibat terjadinya transaksi. 3. Kegunaan bukti transaksi. Bukti transaksi digunakan agar mempermudah dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi. 1. Informasi bukti transaksi. A. Siapa yang melakukan transaksi? B. Rekening apa saja yang berpengaruh dengan transaksi yang terjadi? C. Penetapan pencatatan rekening ke dalam pencatatan berikutnya. 2. Kegunaan bukti transaksi. A. Bukti yuridis dari suatu transaksi keuangan. B. Menjadi rujukan jika ada masalah di kemudian hari. C. Sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi sehingga kebenaran atas transaksi tersebut terjamin. Jenis-jenis transaksi. 1. Transaksi internal adalah sebuah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Transaksi internal lebih menekankan pada perubahan posisi keuangan yang terjadi di bagian dalam perusahaan. Contoh transaksi internal: pembayaran gaji pegawai, penggunaan perlengkapan perusahaan, dan pemanfaatan nilai guna mesin. 2. Transaksi eksternal adalah sebuah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Transaksi eksternal juga dapat diartikan sebagai bukti pencatatan atas kegiatan-kegiatan yang terjadi pada perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar. Contoh transaksi eksternal: menjual barang atau jasa ke pelanggan, membeli barang dagang dari pemasok, dan membayar pajak ke instansi yang dituju. Jenis-jenis dokumen. 1. Dokumen transaksi internal, yaitu bukti pencatatan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Contohnya, dokumen kas masuk, dokumen kas keluar, dan memo. 2. Dokumen transaksi eksternal, yaitu bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contohnya, nota kontan, faktur, kwitansi, cek, nota, dan nota kredit. Bukti transaksi 1. Yang pertama ada kwitansi, bukti penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Yang kedua cek, surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek. Yang ketiga bilet giro, surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro. Yang keempat ada faktur, bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh pihak penjual dan diserahkan kepada pembeli bersama-sama dengan barang yang dijual. Yang kelima ada nota kontan, bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kontan. Bukti transaksi 2. Yang pertama ada nota debit atau kredit, bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian rusak atau tidak sesuai pesanan. Yang kedua ada bukti memo, bukti transaksi intern, berupa memo dari pejabat tertentu kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Misalnya bukti memo mencatat terjadinya utang gaji, penarikan cek, dan sebagainya. Yang ketiga ada bukti kas masuk dan kas keluar. Bukti kas masuk yaitu suatu bukti transaksi terhadap penerimaan uang yang masuk yang telah lengkap dengan bukti tertulis, misalnya adalah kwitansi dan nota. Sedangkan bukti kas keluar yaitu suatu bukti transaksi terhadap pengeluaran uang kas, misalnya adalah kwitansi dari kreditur dan nota kontan asli. Jenis bukti pencatatan, bukti kas masuk dan bukti kas keluar.
Bukti pencatatan berbeda dengan bukti transaksi karena bukti pencatatan dibuat intern oleh perusahaan. Bukti pencatatan ini menyertai bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan. Yang pertama, bukti kas masuk. Bukti kas masuk yaitu bukti penerimaan kas dari penerimaan piutang maupun penjualan jasa atau barang secara tunai. Penerimaan dari penjualan aktiva dan penerimaan dari pendapatan lain-lain. 2. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar yaitu bukti pengeluaran kas dari pembayaran utang maupun pembelian jasa atau barang secara tunai, pembelian aktiva, tunai, dan pembayaran beban-beban. Peralatan penyimpanan bukti transaksi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pelubang kertas, yang kedua ada mesin jilid, ketiga ada stapler, keempat ada lemari arsip, kelima ada tab dan guide, keenam ada ordner. Prosedur penyimpanan bukti anggaran. Cara penyimpanan bukti transaksi yang baik dan benar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, kelompokkan jenis bukti transaksi terlebih dahulu. Langkah kedua, urutkan tanggal transaksi dengan teliti. Mulailah dari tanggal yang termuda atau nomor dikeluarkannya bukti transaksi. Yang ketiga, pisahkan berdasarkan nama apabila transaksi seringkali terjadi dalam satu periode. Yang keempat, simpan bukti-bukti transaksi tersebut ke dalam map. Yang kelima, tulis judul pada halaman sampul untuk memudahkan dalam mencarinya. Yang keenam, simpan map tersebut dalam lemari arsip atau filing kabinet atau rak penyortir. Dan yang terakhir, pindahkan bukti transaksi yang sudah tidak digunakan lagi dapat ke dalam gudang arsip atau secara berangsur-angsur dimusnahkan. Contoh pengelompokan penyimpanan bukti transaksi. Transaksi yang sudah dicatat diarsipkan dengan pengelompokan sebagai berikut. 1. Pengelompokan dokumen penjualan kredit. 2. Pengelompokan dokumen pembelian kredit. 3. Kelompok dokumen penerimaan kas. 4. Kelompok dokumen pengeluaran kas. 5. Kelompok dokumen memorial. Selanjutnya ada prosedur penyimpanan bukti dana kas kecil. Yang pertama, cek semua bukti transaksi. Yang kedua, kelompokkan bukti-bukti transaksi ke dalam kelompok bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, catatlah setiap bukti-bukti transaksi penerimaan dana kas kecil ke dalam bukti kas masuk. Yang keempat, catatlah setiap bukti-bukti transaksi pengeluaran kas kecil ke dalam bukti kas keluar. Yang kelima, siapkan ordner untuk mendokumentasikan bukti-bukti transaksi berikut dengan dua guide, yaitu guide BKM atau debit dan guide BKK atau kredit. Yang keenam, tulis pada ordner nama, bulan, dan tahun sebagai judul. Yang ketujuh, beri lubang pada sisi kiri bukti transaksi kas masuk dan bukti kas keluar beserta bukti transaksinya dengan menggunakan perforator. Yang ke-8, masukkan dan susunlah bukti-bukti transaksi ke dalam ordner secara urutan tanggal atau kronologis dengan posisi transaksi yang lama di bawah dan transaksi terbaru di atas, atau transaksi tanggal 1 di bawah dan transaksi tanggal 30 atau 31 di atas pada setiap bulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.